Masa intens investigasi. Kasus korupsi di tanah air memang tidak main-main. Meningkatnya kasus yang terjadi secara konsisten menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi kian menemui jalan buntu. Lihat saja dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditi timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang dilakukan oleh Harvey Mois CS, di mana mencatat kerugian yang sungguh mengerikan hingga 271 triliun. Mengingat Sandra Dewi adalah istri dari tersangka korupsi Harvey Mois. Lantas, seperti apakah tanggapan dari mantan Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengenai nama Sandra Dewi yang bisa saja terseret dalam kasus besar ini jika di dalamnya ada unsur tindak pidana pencucian uang? Seperti apa pula Otto Hasibuan yang merasa Sandra Dewi tidak bisa dikaitkan secara sepihak dalam kasus ini karena bisa saja Sandra Dewi pun tidak mengetahui tindakan buruk suaminya selama ini. Di sisi lain, seperti apa pula tanggapan dari pengamat hukum Michael Pardede bahwa ada beberapa faktor yang bisa menjerat Sandra Dewi dalam kasus korupsi suaminya. Apalagi jika pihak Sandra Dewi sudah mengetahui dari awal perbuatan Harvey dan Sandra Dewi pun tetap menerima aliran dana dari Harvey. Beberapa pasal pun juga bisa menjerat Sandra Dewi. Lalu, bagaimana pula dengan peramal kartu tarot Denny Darko yang turut menyoroti kasus Harvey Mois ini? Bahwa Harvey Mois dan Sandra Dewi sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk yang akan terjadi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di balik kasus korupsi 271 triliun yang melibatkan Harvey Mois sebagai tersangka, kini nama Sandra Dewi pun juga turut tersorot. Mengingat semenjak menikah dengan Harvey pada 2016 silam, kehidupannya pun semakin berubah drastis menjadi sosok wanita yang berkelas dan juga glamor sekaligus kaya raya. Tentu saja menterengnya Sandra Dewi yang diselimuti kemewahan dalam hidupnya yang secara tiba-tiba. Tak lain hasil dari kejahatan besar yang dilakukan oleh sang suami Harvey Mois, yang pada kala itu sudah terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Atas selamanya nama Sandra Dewi yang kini dikait-kaitkan terlibat dalam korupsi sang suami. Mantan Wakil Ketua KPK pun juga buka suara dalam kasus tersebut. Ya, mengingat kasus korupsi yang dilakukan Harvey Mois dan CS sangatlah tidak bermoral hingga merugikan negara, Bambang Wijoyanto pun juga menyarankan jika ingin menyeret Sandra Dewi sebagai orang yang ikut menikmati harta Harvey yang mendapatkan kekayaan dengan melakukan korupsi. Menurut Bambang, jika ingin menyeret Sandra Dewi, penyelidikan pun tidak bisa berhenti hanya sebatas kasus korupsi saja. Namun, harus masuk ke tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Membongkar itu tidak hanya membawa kasusnya, yang poin kedua, tapi kemudian mencoba melihat apa yang sesungguhnya modus operandi dan peta korupsi itu yang kedua. Terus yang ketiga yang juga lebih penting lagi, bagaimana memastikan bahwa proses ini betul-betul diperiksa secara menyeluruh. Kita terlalu pagi sih untuk nyimpulin Sandra Dewi terkait tentunya. Tapi kalau mau menuju ke arah sana, maka pintunya adalah TPPU. TPPU. Nah, TPPU ini jadi penting untuk melihat lebih lanjut.
Selain mantan Wakil Ketua KPK, Otto Hasibuan sebagai pengacara senior pun juga melihat kasus Sandra Dewi secara menyeluruh, bahwa Sandra Dewi tidak bisa dikaitkan secara sepihak dalam kasus ini, karena bisa saja Sandra Dewi pun tidak mengetahui tindakan suaminya itu selama ini. Ya tergantunglah, kita tidak bisa menduga-duga ya. Kita terlalu dini kalau kita tuduh istri ikut, karena kadang-kadang kan istri itu kan juga nggak tahu menahu soal apa yang dikerjakan suami kan. Taunya istri dapat duit, ya tentu dipakai, ya kan? Ya dia tergantung apakah sejauh mana. Kalau semua istri bisa dikenakan, ya kasihan dong istri-istri Indonesia. Suami korupsi, dimakan sama istri, anak ikut-ikutan, hancur juga kan gitu. Kecuali ada bukti nyata dia ikut-ikutan, terima uang, transfer sana, transfer sini ya. Ya itu makanya harus dilihat lah, biar nanti kejaksaan akan melihat ya. Apakah betul-betul itu kerjasamanya atau karena dia sebagai istri, suami bawa, kasih uang, ya dia pakai. Kan begitu aja kan, kan nggak ada yang tahu. Jadi saya nggak berani menuduh ya, nanti kita jolim ya. Jadi kita lihat dulu masalah yang sebenarnya lah. Berbeda halnya dengan Deoli Payumara yang juga merupakan seorang pengacara, di mana ketika melihat kasus ini pun Deolipa justru menilai jika Sandra Dewi bisa saja dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang karena menerima dana yang berasal dari tindakan korupsi Harvey yang dilakukan sejak 2015 hingga 2022 lalu. Bisa, sangat bisa sekali kalau mau dikejar ke Sandra Dewinya. Kenapa? Karena dia kan suami istri. Hartanya yang didapat adalah harta bersama. Potensi transferan ada. Ketika transferan uang itu namanya tindak pidana pencucian uang kan. Kemudian uangnya buat beli apa? Beli aset apa-apa atas nama siapa? Sehingga potensi terjerat pidana sangat tinggi sekali buat Sandra Dewi sebagai tersangka. Artinya paling nggak dia menampung atau setidak-tidaknya dia mengetahui kalau suaminya itu melakukan suatu tindak pidana dan dia diam saja. Jadi potensi terjeratnya bisa ini. Sandra Dewi hartanya, tentunya kalau orang korupsi tentunya hartanya diambil negara. Pada kedepannya nanti disita oleh negara sehingga otomatis kalau hartanya banyak dan semua itu adalah hasil korupsi ya diambil negara semua. Ketika diambil negara otomatis si pemilik awalnya menjadi miskin, menjadi nggak punya apa-apa. Bisa terjadi jadi miskin ini. Nah, termasuk Mbak Sandra Dewi bisa jadi miskin dia. Di satu sisi, Deolipa pun juga mengomentari tentang gaya hidup glamor Sandra Dewi. Karena menurutnya, gaya hidup seperti apapun sah-sah saja, asalkan sumber uang yang dipakai untuk gaya hidup itu didapatkan dengan cara yang benar dan juga sah. Jika didapat dari hasil korupsi, namun justru dipakai untuk gaya hidup yang begitu glamor, hal tersebut sangatlah keterlaluan. Seperti yang tampak pada tersangka Helena Lim yang sebelumnya suka pamer harta kekayaan yang begitu mewah. Sebenarnya kalau saya jadi Sandra Dewi ya, sebenarnya Sandra Dewi ini tahu uangnya dari mana. Jadi kalau dia hidup glamor, harusnya dia berhati-hati dengan hidupnya glamornya dia ini. Kenapa? Karena otomatis masyarakat menilai. Harusnya kan dia tahu di publik ini kan masyarakat menilai nih kok banyak banget duitnya dari mana. Apa dari kerja resmi, apa kerja apa kan? Ternyata dari kerja tindak pidana korupsi dan illegal mining. Sehingga ya tampaknya glamornya dia ini glamor yang bermasalah. Hidup kayanya ya bermasalah gitu. Nah, ketika bermasalah dan ketika ini ditabrak oleh negara, dikenakan pidana ya hancurlah dia. Lantas, seperti apa pula tanggapan dari pengamat hukum Michael Pardede bahwa ada beberapa faktor yang bisa menjerat Sandra Dewi dalam kasus korupsi suaminya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Pangki Suwito. Jangan lupa nonton
Intens Investigasi tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, menurut pengamat hukum Michael Pardede, ada beberapa faktor yang bisa menjerat Sandra Dewi dalam kasus korupsi Harvey Mois. Apalagi jika pihak Sandra Dewi sudah mengetahui dari awal perbuatan Harvey dan Sandra Dewi pun tetap menerima aliran dana dari suaminya itu. Bahkan beberapa pasal pidana juga bisa menjerat ibu dua anak itu, hingga ancamannya pun tidak main-main, seperti ancaman hukuman penjara 5 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Jadi undang-undang ini kan nomor 8 tahun 2010 ya. Jadi kalau kita lihat dari tahunnya, kita tahunnya dulu, tahun berapa dari FM melakukan tindak pidana kan? Apabila tahun 2015, dan yang saya ketahui SD itu kan, ibu SD menikah tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Apabila memang tahun-tahun tersebut ada aliran dana yang masuk dan diketahui oleh istrinya, itu bisa kena. Jadi ada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Kalau pasal 3 itu, tuntutannya itu 10 tahun, ancaman pidananya 20 tahun, ancaman pidananya 20 tahun, ya, dan dendanya kurang lebih 10 miliar kalau nggak salah ya. Kalaupun dia menikmati, dia bisa kena pasal 5. Kalau pasal 5 itu 5 tahun, ancamannya dan 10 miliar rupiah. Untuk tindakan memiskinkan pelaku korupsi, menurut Michael Pardede sebagai pengamat hukum, bahwa hal itu pun bisa saja terjadi jika pihak kejaksaan juga menelusuri lebih dalam kasus tersebut. Hal itu pun beralasan mengingat pihak kejaksaanlah yang memiliki wewenang dalam undang-undang. Apalagi melihat aliran dana yang diterima selama ini adalah milik negara dan juga ilegal. Balik lagi kan itu kan kewenangan dari pihak yang berwajib ya. Selain ini kan kejaksaan kan, mereka punya kewenangan demi untuk menelusuri supaya terang benderang kasus ini ya bisa. Masalah dimiskinkan itu kan memang itu kan merugikan negara ya. Jadi sah saja ya dari pihak kejaksaan untuk melakukan hal seperti itu karena kewenangan tersebut. Kalau kita lihat memang bukan mencekam lagi ya, sangat menyedihkan juga kan, namanya kita rakyat kan, bagi rakyat kecil kan, kalau bisa janganlah terlalu jomplang seperti ini kan, karena kan namanya kekayaan negara itu kan adalah milik rakyat Indonesia semua kan, milik kita semua rakyat Indonesia. Kalau saya tolonglah lebih bijaksana lah ya. Kita ini kan NKRI kan, NKRI harga mati, jadi tolonglah, hormatilah undang-undang yang berlaku dan hukum yang berlaku. Ini kan milik negara ya, ya memang kalau kita pelajari kan memang ini kan semua ilegal ya. Jadi memang ini tidak berpacu dengan hukum dan semuanya kan memang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi memang seperti itu, bisa dimiskinkan atau disita semua seluruh. Cuma kita juga ada dana yang memang didapatkan untuk membeli barang-barang tersebut seperti itu. Lalu, seperti apa pula peramal kartu tarot Denny Darko yang turut menyoroti kasus Harvey Mois ini? Bahwa Harvey Mois dan Sandra Dewi sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk yang akan terjadi nanti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya.
hanya Intens Investigasi. Selain tanggapan dari mantan Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan Otto Hasibuan hingga Deo Lipayumara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, peramal kartu tarot Denny Darko pun juga menyoroti kasus Harvey Mois tersebut. Apalagi nama Sandra Dewi pun juga turut terseret-seret. Ya, lewat penerawangannya dengan media kartu tarot, Denny Darko pun juga melihat jika diamnya sosok Sandra Dewi saat ini bukan tanpa alasan. Lantaran dari kartu tarot pun juga terlihat bahwa Harvey Mois dan Sandra Dewi ini sudah mempersiapkan untuk skenario terburuk yang akan terjadi. Ibarat pepatah, sedia payung sebelum hujan. The Page of Swords, ini saya lihat ada kalau dari kartu. Dugaan saya sebenarnya ini sesuatu yang memang bukan sudah diketahui, tapi mereka itu sudah menyiapkan jika hal seperti ini terjadi. Ini sama seperti kalau kita naik kapal laut yang besar ya, terus kemudian ada skoci di situ. Jadi memang sudah ada skenario jika hal seperti ini terjadi, apa yang harus mereka lakukan. Termasuk mengapa akhirnya dia ini kan banyak diam ya, karena itu adalah sesuatu yang mungkin saja sudah direncanakan, atau jika saya duga di sini ya lawyer atau penasihat hukum yang biasa atau disiapkan untuk menangani kasus ini meminta dia untuk ya bersikap seperti yang sekarang ini terjadi. Sehingga kalau saya kira ini adalah satu skenario yang memang payung sebelum hujan, dan sepertinya memang semuanya sudah diketahui jalan keluarnya akan kemana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.